Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Garuda Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang salah satu Shichikage lagi, yaitu Gamma, teman-teman. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Gamma adalah anggota ketiga dari Shadow Garden, serta pemimpin wajah publik dan basis perdagangan umum Mitsugoshi Group, teman-teman. Bisa dibilang, Gamma adalah yang cukup terampil dalam hal ekonomi, karena memang dia sendiri sudah mendengarkan banyak sekali kebijakan bayangan mengenai inovasi dan ilmu ekonomi yang ada di bumi itu dari Sid, teman-teman. Maka dari itulah, dia sangat terampil dalam mengurus hal seperti ini. Bahkan dalam salah satu episode Kagejitsu Season 2, kita diperlihatkan kalau Gamma mendapatkan saran dari Alpha untuk menjual baju yang dibuat oleh Alpha nih. Namun seperti yang kalian lihat, baju dari Alpha itu terkesan seperti baju yang kurang cocok bila dijual di toko elit seperti Mitsugoshi Group. Namun Gamma tidak semerta-merta membuang baju buatan Alpha. Dia malah membuat kategori baju anak-anak dalam toko Mitsugoshi, supaya baju milik Alpha itu bisa dijual juga. Tapi tentu keputusan itu bukan didasari kalau Gamma itu takut Alpha akan marah atau bagaimana, melainkan dia berpikir caranya untuk tetap memasukkan segala hal yang dipunyai oleh semua anggota Shadow Garden agar berguna dan bisa menghasilkan uang tentunya. Ini jugalah yang membuatnya menjadi penghasil uang terbesar dalam Shadow Garden dan dianggap oleh Shadow sendiri sebagai yang paling cerdas di antara Shichikage. Sebenarnya tidak ada hal lengkap yang tertulis dalam masa lalunya Gamma, tapi memang dia juga adalah elf yang telah diselamatkan Shadow dari penyakit Demon Possession. Diketahui nih, kalau dari sejak awal bergabung, Gamma dikenal memiliki masalah yang berbeda dari anggota kedua yaitu Beta. Sebelum kesuksesannya menjadi otak bisnis dari Shadow Garden, dia hanyalah anggota paling lemah dari Shichikage, teman-teman. Ditambah lagi nih sikap ceroboh dan kekikukannya itu yang bahkan terkadang membuatnya bisa jatuh sendiri saat berjalan di tempat yang datar. Itu benar-benar keterlaluan banget lah. Namun Gamma itu tidak menyerah dengan kekurangannya itu. Dia terus mencoba dan berusaha tanpa henti hingga hasil yang Gamma dapatkan juga tidak main-main. Dia telah menjadi puncak kepintaran dari Shadow Garden, yang mana hasil itu juga didapat karena memang Shadow itu terus menanaminya dengan kebijaksanaan bayangan kepada Gamma. Dan dalam hal ini kebijaksanaan bayangan itu ya inovasi-inovasi yang ada di bumi gitu, teman-teman. Ya, seperti yang gue bilang di awal. Dan di sini memang wawasan yang diberikan sama Sid ke Gamma itu menunjukkan kepadanya bagaimana caranya dia itu bisa bertarung dengan kecerdasannya dan mendukung Shadow Garden bukan dari hal militer gitu. Gamma sendiri digambarkan sebagai elf cantik dengan rambut dan mata berwarna biru. Dan tentu dia juga sedikit ceroboh, terutama dengan high heels yang sering dia pakai gitu. Gamma sendiri memakai nama Luna saat dia itu berada di depan publik sebagai pemilik dari Mitsugoshi Group. Nama Luna sendiri diketahui didapatkannya nih dari sebuah insiden saat pertama kali dia membeli gedung kuno yang tidak berharga di kerajaan Midgar untuk dijadikan tempat berdirinya Mitsugoshi Group yang sekarang, teman-teman. Nah, sebenarnya Gamma sendiri tidak terlalu diperlihatkan sering bertarung dalam cerita ini, karena memang dia bukanlah anggota Shadow Garden yang pandai bertarung. Meski begitu bukan berarti dia juga lemah dan tidak bisa apa-apa. Dalam animenya kita pernah melihat nih, kalau Gamma sendiri memimpin pasukan Shadow Garden untuk merebut kembali Akademi Berpedang Midgar yang dikuasai oleh Ruslan Barnett. Dan dalam LN-nya kita juga diperlihatkan kalau Gamma pernah melawan 4 bawahan spesial milik Getan secara sekaligus. Ya walaupun memang pertarungan mereka itu terkesan lucu di mana Gamma menggunakan kecepatannya untuk menendang para bawahan Getan, tapi dia sendiri harus menabrak tembok karena hal itu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat kalau kekuatan Gamma juga nggak main-main. Dia tidak hanya menggunakan otaknya saja, tapi juga diimbangi dengan kemampuan fisik dan sihirnya. Bahkan, dalam gamenya kita diperlihatkan, Gamma menggunakan pedang besar sebagai senjata utamanya dalam bertarung. Dia juga bisa mengayunkan pedang besar itu, walaupun memang nih terkadang dia ikut terjatuh juga saat menggunakannya. Menurut Shadow Garden spin-off nih teman-teman, Gamma sendiri selalu antusias ketika Shadow mulai menunjukkan kebijaksanaan bayangan kepada dirinya. Baginya itu adalah seperti makanan sehari-hari yang harus dia konsumsi untuk tidak merasa lapar gitu.
Yaps, memang rasa ingin tahunya akan inovasi di luar dunia ini yang membuatnya terus maju hingga sampai sekarang, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu trivia nih. Di sini gue menulis 3 trivia, teman-teman, untuk Gamma. Yang pertama nih, dalam sebuah story game Eminence in Shadow, Gamma terlihat berlatih dengan pedangnya di Alexandria di depan semua orang gitu, teman-teman. Bahkan si Ross atau 666 dapat melihatnya dalam latihan tersebut. Meskipun memang Ross juga menilai nih, kalau walaupun si Gamma itu terus mengayunkan pedangnya dan berlatih, dia tidak memiliki kemajuan sedikit pun. Ya, memang Gamma tidak terlalu pandai dalam menggunakan pedang, tapi karena Alpha sendiri pernah berkata, kalau si Chikage itu harus bisa menggunakan pedang sebagai perlambangan dari Shadow sendiri, maka dari itulah Gamma terus melatih skill berpedangnya walaupun gak ada hasil gitu. Yang kedua nih, Gamma selalu didampingi oleh staff selama menjabat sebagai presiden perusahaan. Entah itu dalam kegiatannya seperti saat dia mengundang Shadow untuk berkunjung, ataupun saat dia menerima tamu spesial di Mitsugoshi Group seperti pada waktu Alexia dan Iris itu datang. Karena memang jika dia tidak dibantu oleh para staffnya, maka nanti tidak akan ada orang yang membantunya ketika dia itu sering terjatuh, ya, mengingat memang Gamma sendiri sering terjatuh walaupun berjalan di tanah yang datar. Yang ketiga dan terakhir, dalam sebuah seri Kagejitsu terungkap juga bahwa Gamma memiliki tingkat toleransi alkohol yang cukup rendah, teman-teman. Karena nih ketika dia dicokokin makan beberapa coklat yang mengandung alkohol oleh Ita, dia pun langsung mabuk dan kehilangan kesadarannya, teman-teman. Dan cerita untuk Gamma pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk profil dari Gammanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.